Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kali ini dalam materi PPKN kelas 8, materi ketiga, yaitu kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu terangkum di dalam P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada 4 istilah, yaitu yang pertama Eka artinya satu atau tunggal, dan kedua prasetya yang artinya janji atau tekad, dan istilah yang ketiga adalah panca yang artinya 5. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu istilah karsa yang artinya kehendak yang kuat. Sehingga dari 4 istilah itu jika digabungkan yaitu menjadi Eka Prasetya Pancakarsa yang artinya tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Ini artinya yaitu kehendak yang kuat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Termuat nilai-nilai luhur yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya yaitu yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memuat nilai-nilai luhur, yaitu satu, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Berikutnya yang kesembilan adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh bangsa yang ada di dunia. Berikutnya yaitu sila Persatuan Indonesia. Termuat di dalamnya nilai-nilai luhur sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila keempat ini adalah yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, maksud saya yang ketujuh, yaitu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya yang ke-8, yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Berikutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila yang terakhir berikutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila ini nilai-nilai luhur yang terkandung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang dan agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang berikutnya yaitu suka bekerja keras. Berikutnya, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Anak-anak, itulah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu kelima Pancasila. Jika ada materi yang kurang dipahami, kalian bisa melengkapi atau membaca modul yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang ini tugas kalian adalah berikan contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing tiga contoh yang sesuai dengan yang pertama sila 1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa, ini masing-masing 3 ya. Terus sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Untuk menambah pengetahuan silakan dibaca modulnya halaman 13 sampai dengan 14. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup daring, atau mungkin ada beberapa materi yang kalian tidak jelas atau kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan di grup daring. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi kali ini saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga sehat selalu.